Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Maharani dengan NIM 4612100187. Saya mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian apa sih itu berpikir positif, gimana sih itu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini dapat diartikan sebagai sikap mental yang melibatkan proses masuknya pikiran-pikiran, gambaran-gambaran, kata-kata yang mengkonstruksi bagi perkembangan pikiran. Nah, dengan demikian, pikiran positif dapat melahirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, dan kesuksesan dalam situasi dan tindakan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir positif ini merupakan kemampuan berpikir seseorang yang tertuju pada hal-hal yang positif dan menggunakan yang bahasa-bahasa positif juga untuk mengungkapkan pikirannya. Nah, sehingga pikiran positif ini mampu menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan bagi seseorang yang menjalani kehidupannya itu. Selanjutnya kita akan melihat apa aja sih manfaat dari berpikir positif itu. Ternyata berpikir positif itu punya banyak banget manfaat bagi kehidupan kita. Nah, yang pertama itu ada health. Nah, kalau misalnya kita sering merasakan sakit hati atau kita merasa gelisah, nah kalau misalnya kita berpikir positif, kita akan menggantikan isi pikiran yang negatif dengan positif, itu akan menghilangkan rasa-rasa sakit tersebut. Nah, yang kedua ada feeling of success. Orang yang berpikir positif pada saat dirinya menghadapi suatu tugas yang berat, mereka akan menjadi berhasil dan selanjutnya akan menjadi motivator internal pada dirinya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada optimisme. Nah, bersikap positif ini terhadap tugas yang harus dilakukan itu merupakan awal pengembangan dari optimis. Orang yang optimis itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Nah, yang keempat ini ada positive emotion. Kalau misalnya kita berpikir positif, maka perasaan-perasaan yang dialami juga merupakan perasaan yang positif juga. Nah, yang kelima ada positive response to followers. Nah, dengan adanya pikiran positif, seseorang akan mampu mengembangkan pandangan bahwa kegagalan bukanlah akhir merupakan, tetapi kegagalan itu merupakan kunci awal dalam melangkah ke dalam keberhasilan. Yang keenam ini ada self-confident. Nah, orang-orang yang berpikir positif akan lebih merasakan percaya diri pada dirinya. Yang ketujuh ada positive self-image. Jika seseorang ruang pikirannya diisi oleh hal-hal yang positif, maka dirinya akan memiliki gambaran diri yang positif juga. Yang ke-8 ada every cloud has a silver lining. Nah, mau seburuk apapun kejadiannya, orang-orang yang berpikir positif akan mengambil hikmah dari itu semua, dan mereka akan menganggap bahwa permasalahan bisa dihindari dengan pikiran positif untuk menghindarkan pemikiran yang stres dan depresi. 9 itu ada kreatif. Nah, orang-orang kreatif ini harus berpikir positif agar melahirkan atau memunculkan ide-ide yang brilian. Nah, yang ke-10 itu ada persistence. Nah, kebiasaan berpikir positif ini akan mempengaruhi kesuksesan. Orang yang terbiasa berpikir positif ini akan selalu tekun dan tegar dalam menghadapi tugas-tugas dari berbagai permasalahan yang ada. Nah, yang terakhir, manfaat terakhir yaitu positive relationship. Dalam menghadapi orang lain di kehidupan sosial, pemikiran positif ini sangat diperlukan. Dengan adanya pemikiran positif ini, maka akan terjadinya hubungan sosial yang positif juga. Baik, setelah kita mendengarkan begitu banyaknya manfaat yang bakal kita dapat jika kita berpikir positif. Nah, untuk kali ini juga
aku bakal ngasih tahu ke kalian beberapa tips yang bakal bisa kita lakuin bareng-bareng untuk kita berpikir positif dan mendapatkan begitu banyaknya manfaat yang udah aku sebutin sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita harus memiliki pemikiran yang positif. Nah, sikap positif tentu lahir dari pikiran yang positif. Nah, untuk itu, agar kita selalu bersikap positif, kita terlebih dulu harus membiasakan berpikir positif terhadap apapun dan pada situasi apapun itu. Yang kedua, itu kita harus buka selalu pikiran kita. Nah, orang-orang yang berpikir positif itu akan selalu open-minded. Mereka akan siap menerima gagasan-gagasan baru pada orang lain. Meskipun gagasan-gagasan tersebut belum tentu masuk akal gitu, tapi kita perlu membuka pikiran kita terhadap orang lain juga. Yang ketiga itu kita harus memiliki kebiasaan bertindak. Nah, apabila kita memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada diri kita nggak boleh tuh yang menyalahkan orang lain, padahal hal tersebut itu kesalahan dari diri sendiri. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Itu artinya bahwa kita tuh tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, jadi perlu adanya sikap bertanggung jawab. Nah, ini tuh merupakan benteng dari batang emosi yang positif. Nah, yang keempat itu kita harus cari tahu informasi apa yang bisa kita dapatkan dari apapun yang sedang atau kita hadapi. Nah, ini tuh merupakan kita juga dapat memupuk pemikiran yang positif dalam diri kita. Nah, yang kelima ini kita harus berdiskusi. Nah, maka dari itu kita harus mencari circle atau pertemanan yang positif juga. Nah, hal ini dapat membangun pemikiran positif dalam kita berdiskusi dengan orang-orang yang positif pula. Selanjutnya yang keenam ini ada lihat kemungkinan. Kalau misalnya di dalam buku The Magic of Thinking Big dari David J. Schwartz, nah beliau ini menganjurkan bahwa kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada segala sesuatu. Di dalam bukunya ini melihat bagaimana peluang dari berpikir positif di masa depan. Nah, yang ketujuh, ini hal yang paling penting. Kalau misalnya kita mau berpikir positif, kita juga harus menjaga kesehatan fisik diri sendiri. Kalau misalnya kita punya tubuh yang sehat dan terdapat jiwa yang kuat juga, hal ini dapat memunculkan sikap yang positif juga. Jadi kita harus menjaga kesehatan, kesegaran tubuh dan pikiran kita. Nah, sikap positif ini akan lahir karena kenyamanan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, yang ke-8 ini kita harus memperbanyak senyum. Dan mulai saat ini, setelah kalian menonton video aku, kalian harus memulai hari-hari dengan memperbanyak senyum. Karena senyum ini dapat membawa pengaruh positif dan mengeluarkan energi positif dari diri kita sendiri. Berdasarkan dari hasil kuesioner yang sudah saya sebar dan saya mendapatkan 10 responden, bisa dilihat dari 6 item dalam berpikir positif, para responden sudah menjalani atau berusaha untuk dapat berpikir positif. Khususnya mereka mengetahui bahwa berpikir positif membawa dampak baik bagi kehidupan dan masa depannya. Namun pada beberapa item, responden belum bisa mempercayai kemampuan pada dirinya. Mungkin dalam hal ini, para responden perlu latihan secara rutin untuk keterampilan dalam berpikir positif. Maka dari itu, saya akan membagikan cara atau tips untuk dapat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah kita mendengarkan berbagai macam pemaparan materi yang sudah saya sampaikan dari pengertian, manfaat, dan bagaimana sih tips dari berpikir positif sendiri. Nah, semoga semua itu bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat juga untuk diri saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati atau di telinga kalian saat mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.